Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 28 Syawal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam program kajian Islam ilmiah bersama Roja TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita memulai membaca kitab yang baru, yaitu kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh hafizahullahu ta'ala. Dan sebelum kita membahas tentang kitab ini, maka penulis dari kitab ini adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan berarti beliau adalah cucu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Ali bin Sulaiman At-Tamimi bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan At-Tamimi dinisbatkan kepada sahabat Nabi Muhammad, kepada Bani Tamim, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la azalu uhibbu Bani Tamim ba'da thalathin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
masih saja aku mencintai keturunan Tamim setelah 3 perkara yang aku pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hum asyaddu ummati ala dajjal. Mereka adalah orang yang paling pemberani dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan Dajjal. Wa kanat fihim sabiyah 'inda Aisyah radhiyallahu anha faqala a'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang tawanan yang ditawan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merdekakanlah tawanan tersebut. Sesungguhnya tawanan perempuan tersebut termasuk keturunan dari keturunan Ismail. Wa ja'at sadaqatuhum faqala hadhihi sadaqatu qaumi. Dan pernah datang sedekah-sedekah dari keturunan Tamim. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sedekah-sedekah kaumku. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab sahihnya. Maka Syekh Abdurrahman bin Hasan adalah cucu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamim. Dan berarti mereka ini adalah keturunan dari keturunan Tamim, yang disebutkan tadi keutamaan dari keturunan Tamim. Taib, penulis kitab ini Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan pada tahun 1196 Hijriah di daerah Dir'iyah. 1196 Hijriah, berarti beliau abad ke-12 Hijriah. Ulama Islam abad ke-12 Hijriah, karena sekarang kita abad ke-15 Hijriah, maka sekitar 300 tahun yang lalu. Kemudian ringkas saja, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau belajar di dalam rumah karena keluarganya memang keluarga yang terkenal dengan keilmuan agama. Maka beliau belajar kepada kakeknya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Kitab Tauhid dari awalnya sampai bab sihir. Kemudian setelah itu kitab Adabus Shalah, Adabul Masyi ila Shalah. Kemudian beliau juga menghadiri majelis-majelis yang lain seperti majelis Sahih Bukhari, kemudian majelis-majelis tafsir, kemudian juga kitab-kitab hukum yang mana beliau belajar bersama syekh beliau yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini adalah paman dari paman beliau. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan juga belajar dari guru-guru beliau di kota Mesir, bersama Syekh Hasan Al-Qaisini Al-Masri, kemudian juga Syekh Abdurrahman Al-Jabrati, dan Syekh Abdullah Sudan, kemudian juga ahli fatwa dari negeri Algeria, Muhammad bin Mahmud Al-Jazairi Al-Hanafi Al-Athari, kemudian Syekh Ibrahim Al-Ubaid, beliau juga syekh di
negara Mesir di dalam bidang qiraat. Kemudian Syekh Ahmad Salamunah, Syekh bin Ahmad Salamunah, ini juga termasuk syekh beliau, dan masih banyak lagi syekh-syekh yang lain. Kemudian beliau wafat pada hari Sabtu 11 dari bulan Dzulqa'dah pada tahun 1285 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Beliau wafat 1285 Hijriah. Itu berkaitan dengan penulis dari kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid. Adapun berkaitan dengan kitab Fathul Majid, maka dijelaskan oleh beliau di dalam pendahuluan bahwasanya beliau mengatakan, wa amma kitabuhul madhkur famawdu'uhu fi bayani ma ba'athallahu bihi rusulah min tauhidil ibadah wa bayanuhu bil adillati wa bayanihi bil adillati minal kitab was sunnah. Adapun kitab yang disebutkan, maka isinya adalah tentang penjelasan apa yang Allah Subhanahu wa taala bawakan ketika mengutus para rasul, yaitu berupa menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, dan penjelasannya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga zikri ma yunafihi minasyirkil akbar atau yunafi kamalahul wajib minasyirkil asghar wa nahwihi. Dan menyebutkan atau penyebutan apa yang menafikan tauhid tersebut, yaitu berupa syirik akbar atau yang menafikan kesempurnaan dari tauhid yang wajib, yaitu berupa syirik asghar dan yang semisalnya. Wa ma yuqarribu min dzalika aw yusiru ilaih, atau apa saja yang mendekatkan kepada hal tersebut atau yang menghantarkannya. Yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah tentang kitab tauhid. Yaitu kitab tauhid itu isinya yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, isinya adalah tentang tauhidul ibadah. Ibadah ditujukan hanya kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan penjelasan-penjelasan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam kitab tauhid dijelaskan tentang syirik yang bertentangan atau yang meniadakan tauhid, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar, dan juga segala sarana yang menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, di dalam muqaddimahnya mengatakan, wa qad tasadda li syarhihi hafidul musannif wa huwa Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala, fawada'a alaihi syarhan ajada fihi wa afad wa abraza fihi minal bayani ma yajibu an yutlaba minhu wa yurad, wa sammahu Taysir Al-Aziz Al-Hamid fi syarh kitab Tauhid. Dan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sudah disyarah oleh cucu beliau, yaitu yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdullah
bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka syarahnya ini sangat banyak faedahnya. Dan syarahnya ini sangat baik. Kemudian juga syarahnya ini menjadi rujukan dan wajib untuk diteliti ketika seseorang ingin mempelajari kitab Tauhid. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid ini yang akan kita pelajari, mengatakan lagi di dalam muqaddimahnya, wa haitsu atlaqa Syekhul Islam fal muradu bihi Abul Abbas Ahmad ibni Abdul Halim ibni Abdussalam ibni Taimiyah. Adapun apabila di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid yang tadi ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, jika disebutkan di dalam kitab tersebut Syekhul Islam, maka yang dimaksud Syekhul Islam adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah, atau yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau seandainya disebutkan di dalam kitab Taisir Azizil Hamid kata Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wal hafidh fal muradu bihi Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Adapun kalau di dalam kitab Taisir Al-Azizil Hamid disebutkan kata al-hafidh, maka yang dimaksud adalah al-imam al-hafidh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi kalau seandainya di dalam kitab Taisir Al-Azizil Hamid disebutkan kata al-hafidh, maka yang dimaksud adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yang mensyarah kitab Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, walamma qara'tu syarhahu wa ra'aituhu atnaba fi mawadhi'a wa fi ba'dha tikrar yastaghni bil ba'd minhu 'anil kull wa lam yukmilhu fa akhadtu fi tahdhibihi وتقريبه وتكميله وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد بشرح كتاب توحيد. Dan ketika aku membaca syarah tadi Taisir Al-Aziz Al-Hamid, maka aku lihat di beberapa tempat terlalu gemuk, dan di sebagian yang lain terdapat, maksudnya terlalu gemuk ini terlalu panjang gitu. Di sebagian yang lain terdapat pengulangan-pengulangan yang padahal dicukupkan dengan yang sudah ada daripada pengulangan. Kemudian juga penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid Al-Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau tidak menyempurnakan syarahnya. Maka aku pun, kata penulis Fathul Majid yang kitabnya kita baca ini, aku pun memulai menertibkannya, menyempurnakannya. Dan terkadang aku masukkan ke dalamnya beberapa nukilan-nukilan yang baik sebagai penyempurna dari faidah. Kemudian aku namai kitabnya Fathul Majid bi Syarhi Kitab Tauhid. Nah, itu cerita dari kitab ini, Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Jadi ceritanya kalau boleh saya ceritakan, ada kitab namanya Kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Baik, satu. Kemudian kitab ini disyarah oleh seorang syekh yang bernama Syekh
Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, yang berarti dia adalah cucu dari penulis kitab Tauhid. Disyarah dengan nama syarahnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Tetapi pensyarah tidak menyempurnakan syarahnya, tidak sampai habis. Ya. Kemudian syarahnya terlalu panjang. Ada yang beberapa kali diulang-ulang. Datanglah Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kemudian beliau tertibkan, beliau rapikan, beliau hilangkan yang ulang-ulang, kemudian beliau masukkan yang penting-penting sebagai penambah kesempurnaan. Dan kitab ini dinamakan Fathul Majid bi Syarhi Kitab Tauhid. Begitu ceritanya dari kitab ini. Kemudian penulis mengatakan, wa as'alullaha an yanfa'a bihi kullu talibin lil ilmi wa mustafid wa an yaj'alahu khalisan biwajhihil karim wa musilan man sa'a fihi ila jannatin na'im wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian beliau berdoa agar kitab ini bermanfaat untuk setiap penuntut ilmu dan juga yang mengambil faedah darinya, dan semoga kitab ini adalah ikhlas hanya mencari wajah Allah yang mulia, dan semoga kitab ini menyampaikan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, inilah muqaddimah dari kitab Fathul Majid bi Syarhi Kitab Tauhid. Jadi sekali lagi penulisnya siapa? Al-Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Nama kitabnya apa? Fathul Majid bi Syarhi Kitab Tauhid. Baik. Kemudian penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Penulis di sini maksudnya adalah Al-Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Ibtada'a kitabahu bil basmalati iqtida'an bil kitabil ajiz wa amalan bi hadithi kullu mri'in dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Akhrajahu Ibnu Hibban min tariqain. Kemudian penulis, kalau saya katakan penulis berarti Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya. Jangan lupa. Penulis adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucunya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang menulis kitab Fathul Majid bi Syarh Kitab Tauhid. Penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk pengikutan teladan dengan Al-Quran yang agung. Di Al-Quran yang agung dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dalil bagi siapa saja yang menulis kitab atau menulis surat, ya, dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mencontoh Al-Quran, yang mana Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ikhwah sekalian, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, saya akan berusaha hanya fokus kepada kitab. Saya tidak akan kesana kemari, ya. Jadi kita bisa membaca kitab ini dengan maksimal. Seperti saya beri contoh nih, ya. Kalau saya ingin kesana kemari, misalkan kalau kita lihat permasalahan Bismillah, maka Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran, para ulama bersepakat dia adalah salah satu ayat dari surat An-Naml. Kemudian atau
atau salah satu ayat dari penggalan ayat dalam surat An-Naml. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim juga para ulama bersepakat bahwasanya dia bukan dari awal ayat dari surat At-Taubah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah dia ayat dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, para ulama juga terjadi perbedaan pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri dari setiap awal surat ataukah ayat pertama. Nah, itu kalau melebar ya, tapi kita fokus kepada kitab saja ya, kitab saja. Jadi karena ini kitabnya syarah, maka kita lebih condong kepada membaca dan menjelaskan syarahnya, tidak melebar ke mana-mana. Itu contoh kalau seandainya saya ingin melebar-lebarkan ya, nanti tidak selesai-selesai. Padahal kitabnya lumayan banyak, 794 halaman ya. Baik, kita lanjut. Jadi penulis mengatakan ketika Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Tauhid dengan Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah mencontoh Al-Quran Al-Karim, yang mana Al-Quran Al-Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdasarkan pengamalan terhadap hadis yang berbunyi setiap perkara yang penting tidak dimulai di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia adalah terputus. Maksudnya terputus dari berkah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari dua jalan. Nah, saya ini baca kitab Fathul Majid dengan tahqiq ataupun hadis-hadisnya diteliti oleh Ashraf bin Abdul Maqsud. Ashraf bin Abdul Maqsud. Nah, di dalam kitab ini, yang kitab Fathul Majid yang ditahqiq oleh Ashraf bin Abdul Maqsud, beliau menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang sangat lemah sekali. Ya, hadis ini hadis yang sangat lemah sekali. Nah, dan juga hadis ini dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Sahibul Futuhat Ar-Rabbaniyah. Kemudian juga dilemahkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' dan juga Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Al-Irwa. Jadi hadis yang berbunyi setiap perkara yang penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah terputus. Maksudnya terputus berkahnya dan hadisnya lemah. Ya. Kemudian penulis mengatakan, qala Ibnu Salahi wal haditsu hasan wa li Abi Dawud wa Ibnu Majah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdi aw bilhamdi fahuwa aqta'. Dan Imam Ibnu Salah rahimahullah, seorang ulama Islam ya, ahli hadis, nama lengkap beliau adalah Imam Ibnu Salah, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa Al-Kurdi ya, dan kunyahnya Abu Umar, dan wafat pada tahun 643 Hijriyah. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriyah. Dan beliau ahli hadis. Beliau berkata, hadis hasan
yang tadi dikatakan hadis hasan, tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam dia adalah hadis yang lemah. Dan riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dengan lafal yang lain yang berbunyi begini, setiap perkara yang penting tidak dimulai di dalamnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia terputus. Nah, ini hadisnya hasan. Ini hadisnya juga oleh pentahqiq Ashraf bin Abdul Maqsud adalah juga lemah, ya, karena dia adalah mursal. Karena dia adalah mursal. Tetapi Imam Ibnu Salah, Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan bahwasanya hadisnya hasan. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya fi isnadihi maqal. Di dalam sanadnya terdapat pembicaraan tentang sahih atau tidaknya. Dan hadis ini dilemahkan oleh ulama hadis abad ini, Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi yang jelas hadis yang berbunyi kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta, itu lemah sekali. Sedangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta, ini juga lemah, tetapi ada ulama yang menghasankannya. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini adalah lemah sekali. Kemudian ada hadis setiap perkara yang dimulai yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka ini juga lemah menurut sebagian ulama hadis. Dan ada yang menghasankannya seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Iraqi dan yang lainnya. Kemudian wali Ahmad kullu amrin dzibalin la yuftatahu bi dzikrillah fahuwa abtar au aqta. Setiap, dan riwayat Imam Ahmad, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah, maka dia adalah terputus atau tertinggal. Kemudian disebutkan juga oleh penulis Walid Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fahuwa aqta. Dan riwayat dari Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', artinya sampai keangkat kepada Rasulullah SAW dengan lafal setiap perkara yang penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan zikir kepada Allah, maka dia adalah terputus. Ini juga hadis lemah. Ya, ini juga hadis lemah. Dan Ad-Daruqutni ketika meriwayatkan ini, beliau menyebutkan bahwasanya hadisnya ini mursal, artinya terputus, hanya sampai kepada seorang tabi'i. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas itu penjelasan kenapa penulis memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian penulis mengatakan wal musannifu qad iqtasara fi ba'dhi nusakhihi 'ala al-basmalah li'annaha min ablagha الثناء والذكر للحديث المتقدم. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mencukupkan di beberapa transkrip dari kitab tauhid dengan hanya menyebut bismillahirrahmanirrahim tanpa ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa ada salawat, tanpa ada alhamdulillah. Penjelasannya adalah karena ini termasuk dari pemujian terhadap Allah yang paling agung. Jadi mencukupkan bismillahirrahmanirrahim tanpa alhamdulillah, tanpa wassalatu wassalamu ala rasulillah, karena dengan bismillah ini sudah mencakup alhamdulillah dan bismillah berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi. Kemudian وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته. Dan
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membatasi dengan bismillahirrahmanirrahim saja saat menulis surat-surat kepada para pembesar. Jadi tanpa menyebutkan alhamdulillah, kemudian assalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ini yang menjadi sandaran bagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau cuma menulis bismillahirrahmanirrahim tanpa ada alhamdulillah, tanpa ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mencontoh surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada para pembesar. Kama fi kitabihi li Hiraql azimir Rum wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullah bada'a fiha bismillah wathana wa thanna bil hamdi was salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Yang artinya, dan sebagaimana surat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, pemimpin negeri Romawi. Beliau cuma mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, pembesar negara Romawi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai awalannya, tidak ada alhamdulillah, tidak ada salatu wassalamu Rasulullah, karena mencontoh surat Rasulullah SAW kepada para kepada para pembesar-pembesar dari negara lain. Tetapi kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, saya mendapati sebuah transkrip dengan tulisan tangan langsung dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu kedua dengan alhamdulillahirabbil alamin, lalu ketiga dengan assalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ada dua transkrip gitu ya, ada dua manuskrip mungkin yang lebih tepatnya. Ya, ada dua manuskrip maksud saya. Ada tulisan yang hanya bismillahirrahmanirrahim saja, ada yang bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa ala hadza falibtida'u bil basmalati haqiqiyyun wa bil hamdalati nisbiyyun idhafiyyun ay bin nisbati ila ma ba'da al-hamdi yakunu mabdu'an bihi. Oleh sebab itulah, apabila kita melihat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ini adalah memang asal kitab, hakikat kitab seperti itu. Kemudian adapun dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka ini adalah nisbi, artinya relatif, ya, digandengkan, yaitu digandengkan dengan apa yang sesudah alhamdulillahirabbil alamin sebagai awalan darinya. Jadi yang jelas asal kitab tauhid itu ada yang pakai bismillahirrahmanirrahim saja, lalu langsung kitab tauhidnya. Ada yang pakai bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti itu ya. Kemudian tadi sebelum kita masuk lagi, saya ingin mengulang lagi bahwa yang sudah kita baca tadi, yaitu kenapa penulis memulai kitab tauhidnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, karena mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, karena mencontoh Rasulullah SAW di dalam surat-surat beliau. Kemudian kita sudah pelajari tadi, adapun hadis-hadis yang disebutkan tentang setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah terputus, maka ini hadisnya sangat lemah. Adapun hadis yang berbunyi setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, ini lemah, tetapi ada yang menghasankannya. Kemudian ada riwayat yang ketiga, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ini adalah terputus, ini juga lemah. Ya, ini juga lemah. Baik. Sudah itu, sekarang kita masuk kepada permasalahan lanjutannya. Beliau sekarang ingin menjelaskan kepada kita bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'u fi bismillah muta'alliqatun bimahdhufin
Waqtara katsirun minal mutaakhirin qawnuhu fi'lan khassan mutaakhiran. Ba pada kata bismillahirrahmanirrahim. Ingat, sekarang kita baru membicarakan bismillahirrahmanirrahim. Maka saya berharap harus sabar, ya, harus sabar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ada ba pada bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan sesuatu yang tersembunyi. Dan kebanyakan dari ulama-ulama generasi terakhir memilih pendapat bahwasanya ba ini terkait dengan sebuah kata kerja yang khusus yang diakhirkan. Yang khusus yang diakhirkan. Ya. Kemudian penulis mengatakan, jadi ketika orang menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, atau ketika orang menyebutkan menulis bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya ada kata kerja sebelumnya. Atau ada kata kerja setelahnya, maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim saya makan. Bismillahirrahmanirrahim saya minum. Bismillahirrahmanirrahim saya menulis. Bismillahirrahmanirrahim saya membaca dan seterusnya. Ada kata kerja yang khusus yang diakhirkan. Ya. Jadi ada yang tersembunyi di situ kalau orang mengucapkan bismillah. Misalkan kita mau naik kendaraan, kita kan mengucapkan bismillah. Di situ ada kata kerja yang tersembunyi setelahnya. Bismillah saya naik kendaraan. Ya, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan amma qaunuhu fi'lan fali anna al-asla fil 'amali al-af'al. Kenapa ada kata kerja setelah bismillahirrahmanirrahim, bukan kata benda? Ya. Karena asal hukum sebuah perbuatan adalah perbuatan itu sendiri. Wa amma kaunuhu khassan fali anna kulla mubtadi'in bil basmalah fi amrin yudmiru ala ma ja'ala al basmalata mabda'un lahu. Kenapa disebutkan dia adalah perkara yang khusus, ya. Jadi kata kerja yang khusus karena setiap yang memulai dengan bismillah di dalam sebuah perkara yang tersembunyi menjadikan basmalah sebagai yang diawali dengannya. Makanya dia khusus. Ya. Wa amma kaunu mutaakhiran falid dalalati 'ala al-ikhtisas wa udkhila fi at-ta'zim wa adkhala fi at-ta'zim wa awfaqa lil wujud wa li anna ahamma ma yubda'u bihi dzikrullah. Nah, kenapa diakhirkan? Jadi kan kalau orang mengucapkan bismillah, sebenarnya ada kata kerja yang tersembunyi di sini. Ya, kata kerja yang tersembunyi ini kenapa diakhirkan, bukan diawalkan? Karena menunjukkan kepada kekhususan dan menunjukkan kepada pengagungan dan menunjukkan kepada lebih benar-benar terjadi dan menunjukkan kepada bahwa ini yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang paling penting dimulai dengan menyebut nama Allah. Nah, karena di situ ada keberkahan. Jadi apapun yang ingin kita kerjakan, maka menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Jadi kenapa bismillah itu diawalkan? Karena untuk pengkhususan, untuk pengagungan, untuk benar-benar terjadi dan untuk memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari jangan sampai lupa mengerjakan apapun dengan bismillah. Sampai ketika mau masuk WC, sebelum masuk WC ucapkan bismillah baru masuk WC dengan kaki kiri. Ya. Naik kendaraan ucapkan bismillah. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-'allamatu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala li hadzil 'amili fawaidah. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau menyebutkan kenapa
setelah Bismillahirrahmanirrahim tidak disebutkan fiilnya secara jelas, tetapi tersembunyi. Ya, Bismillah, ada fiil setelahnya, ada kata kerja setelahnya. Kenapa disebutkan secara tersembunyi? Apa faedahnya? Ada beberapa faedah. Minha annahu mautinun la yanbaghi an yataqaddama fihi ghaira an yataqaddama fihi ghairu dzikrillah ta'ala. Di antara faedahnya adalah dia sebuah keadaan yang tidak pantas didahulukan di dalamnya selain zikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita memulai segala sesuatu dengan bismillah? Karena yang paling pantas untuk dimulai segala sesuatu adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa minha anna al-fi'la idza hudifa sahha al-ibtida'u bil basmalati fi kulli 'amal wa qaul wa harakah. Fa kana al-hadfu 'am intaha mulakhasan. Dan di antara faedahnya adalah apabila kata kerjanya itu disembunyikan, maka akan benar memulai segala ucapan, perbuatan, pergerakan dengan bismillah. Ya, berarti faidah dari bismillah kemudian kata kerjanya itu disembunyikan, ini faedahnya adalah kita ingin memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu pergerakan, ya, memulai segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillah. Kemudian taib, itu tadi Bismillahirrahmanirrahim, berarti bismillah sebenarnya setelah bismillah itu ada kata kerja yang tersembunyi. Seperti saya mau minum, bismillah sebelum minum, lalu saya minum. Minumnya dengan tangan kanan ya. Nah, berarti di situ ada kata kerja yang tersembunyi. Bismillah saya minum. Kenapa didahulukan bismillahnya dan disembunyikan saya minumnya? Karena untuk memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Ya, untuk minta tolong kepada Allah, untuk mengagungkan nama Allah, untuk mengkhususkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dari penjelasan yang begitu panjang tadi. Kemudian setelah itu waba bismillahirrahmanirrahim lil musahabah wa qil isti'anah fa yakunu taqdir bismillah yu'allif hala kauni musta'inan bi dzikrihi mutabarrikan bihi. Nah, ini pentingnya. Dan ba pada kata bismillah, kan bismillah itu ba di situ, bismillah. Itu fungsinya adalah untuk pertemanan. Dan juga ada yang mengatakan untuk minta tolong. Ba pada huruf bismillah. Maka akhirnya ucapannya seperti ini. Dengan nama Allah aku menulis kitab. Saat aku menulis itu aku minta tolong kepada Allah dengan menyebut namanya. Minta berkah dengan menyebut namanya. Nah, ini faidah dan penjelasan yang menarik saat seseorang mengucap bismillah untuk memulai sesuatu. Ya, untuk memulai sesuatu, yaitu bismillah saya sedang minum, untuk minta dalam keadaan minta tolong kepada Allah dengan menyebut namanya. Nah, seperti itu. Sebelum makan bismillah. Artinya saya makan dalam keadaan saya minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, meminta berkah kepada Allah dengan menyebut namanya saat makan. Maka akhirnya makannya ditolong, makannya berkah, naik kendaraannya ditolong, naiknya berkah, dan seterusnya. Ini penting sekali pemahaman ini. Jadi ketika seseorang mengucapkan bismillah, ada yang mengatakan itu tujuannya adalah untuk minta tolong. Minta tolong dalam apa yang sedang dikerjakan. Minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ini penting sekali. Makanya jangan dilupakan
mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat dengan membaca bismillah. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penulis kemudian mengatakan, wa amma dhuhuruhu fi iqra bismi rabbik wa fi bismillah majreha fali anna al-maqam yaqtadi dzalika kama la yakhfa. Nah, kalau kita katakan tadi kan bismillah dulu baru pekerjaannya, ya kan? Bismillah baru makan, bismillah baru minum, bismillah baru naik kendaraan, bismillah baru masuk rumah, bismillah baru masuk masjid, bismillah baru masuk WC, bismillah baru berwudu, ya. Pekerjaannya di akhir, bismillahnya dulu di awal. Nah, sedangkan di dalam surat Al-Alaq kata kerjanya dulu di awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini masalah ini. Kemudian surat Hud ayat 41. Bismillahi majreha. Ya. Ini bismillahnya di awal, tetapi disebutkan kata kerjanya bukan, atau ismil fi'ilnya. Ya. Kata dari kata kerja. Padahal kan harus disembunyikan, kita katakan tadi. Nah, kenapa ini? Fali annal maqama yaqtadhi dzalika kama la yakhfa. Karena keadaan mengkonsekuensikan akan hal itu sebagaimana yang tidak tersembunyi bagi kita semua. Artinya memang keadaannya mewajibkan kata kerjanya dulu atau kata kerjanya disebutkan, ya seperti itu ya. Jadi asal hukumnya bismillah terlebih dahulu dari sebuah pekerjaannya, dan asal hukumnya setelah bismillah kata kerjanya disembunyikan. Tapi ada di dalam Al-Quran kata kerjanya didahulukan baru menyebutkan dengan nama Allah. Seperti Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacanya dulu didahulukan, baru nama Tuhanmu. Maka kata penulis, bi annal maqam yaqtadi dzalik. Karena keadaan yang mengkonsekuensikan akan hal itu. Ya. Begitu juga bismillahi majreha. Semestinya setelah bismillah tidak disebutkan kata kerjanya untuk mengkhususkan, untuk menguatkan. Tetapi kenapa disebutkan ini dalam surat Hud ayat 41? Karena keadaan yang mengkonsekuensikan akan hal tersebut. Ya, yang mengkonsekuensikan akan hal tersebut. Baik. Sudah dipahami ini ya. Sekarang kita masuk ke permasalahan lain. Penulis mengatakan walismu mushtaqqun minas sumu wa huwa al-'ulu wa qila minal wasm wa huwa al-'alamah li'anna kullama summiya faqad nuwiha bismihi wa wusim. Dan kata bismillah ini masih membicarakan bismillah ya. Makanya saya katakan ya, terutama bagi kaum muslimin yang mungkin sangat pemula di dalam belajar kitab tauhid, harus bersabar ya, harus benar-benar sabar karena penulis akan sangat detail, bahkan huruf per huruf, kata per kata beliau bahas ya. Baik, walismu mushtaqqun mina al-wusmu, dan isim, kata isim diambil dari kata sumu. Sumu itu artinya tinggi. Isim itu tinggi. Ada lagi yang mengatakan isim diambil dari kata-kata wasm yang artinya tanda. Tanda. Karena segala sesuatu yang dinamai berarti dia sudah diberikan tanda dengan nama tersebut. Nah, ini baru kita membicarakan bismillah ya. Saya tadi padahal sudah tekad untuk selesai tentang bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata baru kita membicarakan bismi. Bismi, Allahnya belum. Tetapi waktu sudah habis, mungkin kita kembalikan acara kepada pembawa acara. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala pekan depan kita lanjut dengan membicarakan Allah. Apa arti kata Allah, diambil dari apa kata Allah. Ya, maka mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan
Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dan memahaminya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda, pemerhati roja yang ingin memperdalam materi seputar pembahasan yang telah disampaikan Ustadz. Silahkan kami tunggu di layanan telepon. Untuk telepon yang pertama silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Ibu Firliana di mana? Di Jawa Timur. Silakan pertanyaannya. Ini Ustadz, kalau mengerjakan sholat tahajud, sholat malam itu, kalau baca surat-surat 29, itu kan baca misalnya surat Al-Mulk, terus kemudian surat dilanjut dengan surat Al-Qalam begitu. Itu apakah harus memulai baca Bismillah begitu Ustaz? Apakah langsung baca surat Al-Qalam begitu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, adapun untuk pembacaan surat, maka jika yang dimaksud membaca surat di dalam sholat, maka surat Al-Fatihah dulu kita bicarakan, Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita membacanya di dalam sholat, maka pendapat yang lebih kuat adalah dibaca. Kalau seandainya sholatnya sholat yang dikeraskan suaranya seperti subuh, maghrib, dan isya, dibaca oleh imam. Dibaca oleh imam dan oleh orang yang sholat sendirian. Ya, tetapi pembacaannya oleh imam dengan suara yang lirih untuk Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan seluruhnya melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun apabila dia menjadi makmum, maka dia mencukupkan dengan bacaan imam menurut pendapat yang kuat, baik itu bacaan bismillah ataupun bacaan Al-Fatihah secara umum dan juga surat. Nah, kemudian ketika dia jadi imam, jika setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian ingin membaca surat di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, maka dia boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim jika itu dia ingin membaca awal surat. Karena pendapat yang lebih kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat adalah ayat tersendiri, bukan awalan dari surat. Dia ayat tersendiri, bukan juga penggalan pemisah antara surat dengan surat. Dia ayat tersendiri. Maka boleh untuk membaca Bismillah, ya, baik dikeraskan ataupun tidak dikeraskan, tetapi lebih baik dilirihkan. Karena dia adalah ayat tersendiri. Baru setelah itu dia baca surat. Itu kalau jadi imam. Kalau seandainya jadi makmum, maka jika imam mengeraskan suara bacaannya, maka dia mendengarkan. Jika imam melirihkan suara bacaannya, maka dia membaca Al-Fatihah dan juga surat secara tersendiri. Adapun di luar surat, di luar sholat maksud saya, maka apabila dia ingin membaca awal surat Al-Mulk misalkan, maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu yang tertulis dalam mushaf. Ya, setelah membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Kami tunggu kembali.
Halo. Halo, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dari Ibu siapa? Di Bogor nih ya. Ya, Tat. Silakan. Tat, mohon maaf ya Tat, atas Mm-mm. kesalahan saya. Ini Tat, saya mau bertanya, apa setiap pengerjaan itu dilapaskan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, atau tertentu aja Tat auzubillahi minasyaitonirrajimnya Tat. Mohon saya Tat, Maksudnya Ibu, mohon maaf. ini maksudnya apa, khusus nila aja gitu, apa dipakai auzubillahi minasyaitonirrajimnya gitu Tat. Jadi kalau membaca Al-Quran atau gimana Ibu? Auzubillah dipakai atau bismillah aja gitu Tat. Oh ya, paham. Mohon saja Tat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa disimak dengan baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Adapun untuk membaca Al-Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat, maka diawali dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Jika engkau membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian, apabila seseorang membaca awal surat, maka dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila dia membacanya di pertengahan surat, bukan di awal surat, maka dia mencukupkan hanya dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta. Ustadz, anak-anak muda sekarang ini dalam mengikuti pengajian atau daurah-daurah memilih-milih tema-tema dalam kajian yang relevan dalam kehidupan mereka, seperti dalam masalah memilih jodoh, percintaan, atau masalah dalam hati. Kalau berkaitan dengan masalah tauhid dan lain sebagainya, sangat tidak berminat atau kurang sekali. Nah, bagaimana kita seharusnya mencari ilmu yang benar urutannya di dalam beragama ini? Silakan Ustaz. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Adapun tentang menimba ilmu agama, maka di sini di zaman sekarang dan juga zaman-zaman yang telah lalu dan yang akan datang, harus dibedakan antara penuntut ilmu agama yang memang ingin mempelajari ilmu agama secara khusus dengan penuntut ilmu agama yang dia mempelajari agama sesuai dengan kepentingan dan keperluan dalam kehidupannya. Kalau yang dimaksud dengan penuntut ilmu agama secara khusus, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan belajar ilmu agamanya dengan sistematis, yaitu mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam, sehingga kelak mereka menjadi penuntut ilmu agama dan diharapkan untuk menjadi pengajar ilmu agama, minimal mengajari keluarga-keluarganya. Kalau seandainya dia tidak ditakdir atau belum ditakdirkan untuk mempunyai majelis ilmu. Dan orang-orang yang seperti ini diharapkan dia konsisten menuntut ilmu agamanya dengan metodologi atau cara yang benar. Saya beri contoh, misalkan ini kita membicarakan penuntut ilmu agama yang memang dia khusus menuntut ilmu agama untuk menjadi dasar di dalam kehidupan beragamanya,
dan juga diharapkan bisa mengajar orang-orang sekitarnya, minimal anak istrinya. Ya, seperti orang-orang seperti ini, maka dia menimba ilmu agama secara sistematis dan sesuai dengan metodologi yang benar, sehingga benar-benar menumbuhkan, mendatangkan, mendasari ilmu agama. Seperti misalkan yang pertama kali dia pelajari adalah tentang rukun Islam, rukun iman. Dia pelajari dari dasar rukun Islam, rukun iman beserta dalil-dalilnya. Kalau seandainya dia sudah mempelajari itu dari dasar beserta dalil-dalilnya, maka kemudian dia naik lebih ke atas lagi, naik kelas istilahnya. Dan setelah dia naik kelas itu, dia lihat dirinya apa yang lebih condong kepada dirinya. Seperti dia mempelajari ilmu akidah, keyakinan seorang muslim, maka dia mempelajari tentang akidah dari dasar. Seperti misalkan dia mempelajari Al-Qawaidul Arba'ah. Al-Qawaidul Arba'ah yaitu 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. Setelah dia paham, belajar kepada seorang guru, dia naik ke atas. Lebih atas lagi, yaitu al-usulus salasa. 3 landasan pokok dasar akidah Islam. Dan beserta syarahnya. Dan syarahnya tidak usah terlalu panjang-panjang, lebar. Dia belajar kepada seorang ustadz. Ustadznya tidak pasti harus terkenal, punya akun di YouTube, punya followers, tidak. Ustadz yang bisa mengajarkan apa yang ada di dalam matan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu dia naik ke pelajaran kitab tauhid, mengenal keutamaan tauhid, pengertian tauhid, kemudian setelah itu mengenal kesyirikan, bahaya kesyirikan, contoh-contoh kesyirikan, sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dan 3 kitab ini, Al-Qawaidul Arba', Al-Usul As-Salasa, kitab tauhid, ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dia pelajari dengan mendalam, tapi tidak terlalu meluas, cukup mendasar yang dia paham pokok dari apa yang disampaikan. Seperti kitab kita ini sebenarnya adalah bukan untuk pemula, tetapi untuk pertengahan. Yang sudah belajar kitab tauhid dari dasar dengan bahasa yang mudah, naik ini syarah kitab Fathul Majid ini sebenarnya pertengahan. Ya. Kemudian setelah itu dia naik kepada Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian naik lagi kepada Al-Aqidah At-Tadmuriyah atau As-Safariniyah. Kemudian baru nanti dia kitab-kitab yang lain seperti Lum'atul I'tiqad, Kitab Sunnah, kitab yang lain-lainnya. Kalau itu dalam bidang akidah. Kalau dalam bidang hadis ada 2. Ulumul hadis dengan fiqhul hadis. Ulumul hadis dia belajar tentang kaedah-kaedah hadis, ilmu hadis. Dari mulai misalkan Nukhbatul Fikir, kemudian naik lagi kepada Taisir Mustalah Hadis, ya. Belajar tentang ilmu kaidah hadis, apa itu hadis sahih, hadis lemah, hadis palsu, hadis hasan, apa saja jenis-jenis hadis lemah, apa saja jenis-jenis hadis sahih, apa penyebab kepalsuan hadis dan seterusnya. Itu ulumul hadis. Ada nanti fiqhul hadis atau yang disebut dengan fiqhus sunnah. Dia belajar dari misalkan matan hadis arba'in, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Dia belajar dari dasar, jangan langsung ke kitab-kitab syarah yang besar-besar.
dan dia belajar kepada seorang ustadz, ya, langsung minta waktu ustadz tersebut setiap hari mungkin setengah jam mempelajari. Dan ingat, ustadznya tidak mesti harus terkenal, tidak mesti harus punya akun YouTube dan semisalnya, ya. Nah, ajar, belajar makan, sehingga dia tahu apa isi dari arba'in tersebut dengan syarah yang mudah. Nah, kemudian setelah itu dia bisa naik kepada syarah yang lebih tinggi lagi. Kalau nafasnya panjang dalam menuntut ilmu hadis, dia naik kepada Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Al-Maqdisi. Kemudian dia ambil syarah yang ringan-ringan. Ya, terutama syarah-syarah yang memang ulama-ulama terdahulu. Ya, seperti Subulus Salam. Kemudian naik seperti misalkan Taisirul Ulam, Syarh Umdatul Ahkam maksud saya. Nah, kemudian dia naik lagi, kalau nafasnya panjang dalam ilmu hadis, maka dia naik ke kitab Bulughul Maram. Yang ditulis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian dia baca syarahnya, macam-macam syarahnya. Ada yang syarah ulama kontemporer sekarang, ada yang terdahulu seperti Subulus Salam yang saya katakan tadi. Itu dalam ilmu hadis. Nah, dalam ilmu tafsir juga begitu. Ada dua, ada tafsirnya langsung, ada ilmu tafsirnya. Ya, muqaddimah ilmu tafsir. Kemudian ilmu tafsirnya dia baca mungkin tafsir yang ringan dahulu bagi pemula seperti Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau tafsir Jalalain boleh juga. Ya, tidak mengapa. Nanti ustadznya menjelaskan bahwa ini ada beberapa penyimpangan. Kemudian naik nanti ke tafsir Ibnu Katsir, naik nanti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi dan seterusnya. Nah, ini semua bagi penuntut ilmu yang memang dia mengkhususkan dirinya dalam menuntut ilmu untuk mengajar minimal keluarganya. Adapun penuntut-penuntut ilmu di zaman sekarang, ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya, yang hanya concern dengan kajian-kajian tematik, kajian-kajiannya pun juga yang sesuai dengan keinginan mereka, bagaimana ingin dapat jodoh yang baik, kajian tentang pranikah, kajian tentang pernikahan, kajian tentang rumah tangga, tidak ada keraguan di dalamnya, itu baik. Akan tetapi saya nasihatkan, jangan lupa itu kajian tematik, bukan ilmu yang mendasar. Jika ingin ilmu yang mendasar, maka berpindahlah ke genre penuntut ilmu yang pertama tadi. Ya, genre penuntut ilmu yang pertama tadi. Dan itu memang perlu kesabaran. Seperti kita ngaji kitab tauhid ini perlu kesabaran. Ya, tetapi akan mengeluarkan para penuntut-penuntut ilmu yang kelak bisa mengajarkan umat. Minimal saya katakan keluarganya tadi. Makanya saya nasihatkan kepada kaum muslimin, ya, bukan karena sayanya, ini kan kajian pertama dan kajian kitab Fathul Majid. Kajian pertama kali, maksudnya pertemuan pertama, bukan pertama kali ya, pertemuan pertama. Maka siapkan catatan, siapkan setiap Rabu pagi jam 8 waktu Indonesia Barat, insya Allah, ya. Meskipun mungkin nanti pihak Roja TV, Radio Roja membuat iklan seperti kalau di televisi lainnya itu membuat iklan untuk ini pelajaran yang baru begitu. Ini pelajaran yang baru sehingga kaum muslimin tahu bahwa ini kajian baru sehingga bisa mengambil manfaatnya dengan lebih maksimal lagi. Ya. Nah, itu cara-cara. Jadi saya katakan untuk genre penuntut ilmu yang kedua yang tadi sukanya tematik pun yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat erat dengan pranikah, pernikahan, perjodohan yang digandrungi oleh sebagian kaum muslimin, terutama yang muda-muda, maka saya nasihatkan itu bisa dilakukan, tetapi yang lebih utama Anda berpindah kepada penuntut ilmu yang memang kelompok pertama tadi.
Menuntut ilmu dari ilmu yang mendasar agar bisa menjadi penuntut ilmu, mempunyai ilmu yang mendasar dan bisa mengajar kepada minimal keluarga anak istri. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami bacakan untuk pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, sekarang ini banyak, khususnya di kalangan anak-anak muda yang baru belajar, berlomba-lomba mengaku dirinya belajar tauhid. Namun, dalam hal bersikap kepada ustadznya terlalu berlebihan, karena merasa hidayah dari ustadznya. Sehingga ketika dai tersebut salah di dalam menjelaskan berkaitan dengan masalah tauhid dan sebagainya, mereka membela dengan alasan-alasan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah perkataan para ulama dari mulai semenjak dahulu. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran itu tidak selalu dikaitkan dengan orang-orang. Walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Tetapi kenali kebenaran, maka engkau akan tahu mana yang benar. Jadi itu yang harus dipegang selalu, belajar kebenaran. Ya, maka jika itu memang benar, siapapun mengatakannya, maka ucapkanlah itu sebuah kebenaran. Jika itu memang salah, maka ucapkanlah itu salah, meskipun sang ustadz panutannya yang mengatakannya, maka keliru. Tetapi ketika mengoreksi ustadz, ini juga perlu adab. Tidak boleh dia merendahkan, menghinakan, terutama di hadapan khalayak ramai. Ya, wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhil ya Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya berusaha setiap kali ikhtitam untuk meringkas yang sudah dipelajari. Satu, tentang kitab Fathul Majid. Ceritanya ada kitab bernama Kitabut Tauhid, syarah kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian kitab ini disyarah dalam kitab judulnya Taisir Al-Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tetapi kitab ini terlalu gemuk, terlalu panjang, banyak yang diulang, dan juga belum selesai. Lalu diselesaikan oleh kitab Fathul Majid bi syarh kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-13 Hijriah, wafat pada tahun 1285 Hijriah. Inilah kitab yang kita pelajari. Adapun, dan itulah penulis yang kita pelajari juga. Adapun yang sudah kita pelajari adalah bahwa penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mencontoh Al-Quran dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita sudah pelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan setiap perkara. Tidak dimulai dengan Bismillah, tidak dimulai dengan Alhamdulillah, tidak dimulai dengan zikir kepada Allah, tidak lepas dari kelemahan. Bahkan ada yang lemah sekali. Akan tetapi memulai dengan Bismillah ini adalah termasuk dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW di dalam surat-surat beliau. Kemudian kita sudah bicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Bismillah itu ada kata kerja yang tersembunyi. Tujuannya adalah agar mengambil keutamaan dari nama Allah, mengambil barakah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sudah pelajari juga bahwasanya maksud dari Bismillah itu adalah
untuk minta tolong. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah mau makan, berarti kita sedang minta tolong kepada Allah saat kita makan diberkahi oleh Allah. Bismillah mau masuk rumah, berarti kita minta tolong kepada Allah saat kita masuk rumah agar diberkahi oleh Allah SWT. Itu sampai di situ kita sudah mempelajarinya. Mudah-mudahan besok kita tahun depan, pekan depan kita bisa lanjutkan kajian Fathul Majid bisyarah kitab Tauhid. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.